Mbak Yani, Mbak Dari beli terong di warung gitu ya. Kalau dia boleh pergi, saya rasa dia pergi ke warung untuk beli sendiri. Saya tahu Maisa dengan segala keterbatasannya dia. Saya berusaha bagaimana caranya Maisa nih harus bisa produktif agar tidak merepotkan kakak atau adiknya. Jadi saya terus mencari apa sih bakatnya dia, apa sih kemampuannya dia. Dengan berbagai usaha saya. Paling sebut Naisa Petani. Keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mewujudkan cita-cita, seperti yang dilakukan Falmaisa Jazira Cokro atau yang akrab disapa Maisa, yang juga merupakan kakak kandung penyanyi Sheryl Sheinafia. Gadis berusia 26 tahun ini merupakan penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang didiagnosa mengidap autisme saat berusia 1,5 tahun. Namun berkat dukungan luar biasa dari keluarga terutama sang bunda, Maisa kini aktif di bidang agribisnis. Adalah Irta C. Cokro, sosok sang bunda yang membentuk Maisa menjadi gadis mandiri dengan membekali lewat berbagai keterampilan khususnya bercocok tanam. Di lahan seluas 3.500 meter yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Maisa kini mengisi aktivitasnya dengan bercocok tanam, seperti jagung, pare, bayam, kale, dan jenis tanaman lainnya. Dan siapa sangka, berkat kegigihan dan kesabarannya, hasil panen kebun Maisa pun banyak diminati masyarakat. Selamat pagi, saya dengan Irta Christian Cokro. Saya orang tua dari Falmaisa Jazila yang biasa dipanggil dengan Maisa. Kita dari kebun Maisa Petani. Tadi sudah melihat berbagai aktivitas keseharian Maisa di kebun. Saat ini Maisa umurnya 26 tahun. Saya memulai mengajarkan Maisa berkebun atau saya sendiri mulai belajar bersama dengan Maisa itu sejak 3 tahun yang lalu. Saat itu saya melihat bahwa di usia Maisa yang 24 tahun itu, saya merasa Maisa harus punya sesuatu yang bisa dia kerjakan dan mampu dia kerjakan di usianya dia yang sebenarnya sudah masuk usia produktif. Saya terus mencari apa sih bakatnya dia, apa sih kemampuannya dia. Akhirnya sejak 3 tahun yang lalu saya mencoba berkebun hidroponik dan saya tahu tiap hari Maisa harus memakan 1 mangkuk sayur agar dia bisa diet dan dia mengenal sayur-sayuran dari yang dia makan tiap pagi setiap harinya, dan tidak ada salahnya untuk mencoba memproduksi sayuran untuk dia makan sendiri pada awalnya seperti itu. Dan satu-satunya cara yang menarik menurut saya tuh kayaknya sih hidroponik, karena bisa dilakukan di rumah. Dan saya melihat setelah saya dan Maisa juga bersama-sama mengerjakan hidroponik ini, kami berdua juga jadi excited ya, karena Maisa tahu tiap hari makan bayam, kangkung, atau sayuran yang lainnya. Tapi dia tidak tahu kan apa sih sayur itu, gimana sayur itu bisa tumbuh dan bisa akhirnya menjadi suatu sayur yang dia masak dan dia makan, karena Maisa bisa masak juga. Jadi ya pas pada saat memulai dengan hidroponik itu
dia benar-benar excited karena dari suatu biji bayam, satu biji kangkung, akhirnya dia tiap hari dia lihat perkembangannya. Saya suruh catat, karena kalau di teori hidroponik kan kalau sudah 4 daun pindah tanam. Jadi tiap hari saya suruh dia catat kalau sudah 4 daun pindah tanam, dan dia akhirnya paham gitu. Dan pada saat benar-benar sudah menjadi bayam, kangkung atau lettuce, dia langsung kayak excited juga ya, kok ini sayuran yang saya makan tiap pagi. Semua itu saya usahakan agar dia bisa melakukannya, walaupun kita semua juga ikut serta, karena kan buat dia juga kalau dia mengerjakan benar-benar sendiri kan kurang menarik juga ya buat dia. Tapi kalau dia melihat, oh orang lain juga bekerja sama seperti yang dia lakukan, dan sambil kita bergembira bersama, suasana seperti itu yang saya bangun. Sebenarnya Maisa tuh udah banyak sekali dari sejak 3 tahun yang lalu. Pastinya dari yang paling mudah ya, kangkung, bayam itu standarnya awal ya kita belajar. Lalu mulai ada rasa penasaran dengan caisim, dengan lettuce, dengan pare, dan dia suka sekali pare sama terong. Kita mencoba menanam pare dan terong, akhirnya dia excited melihat pare yang dia selalu minta untuk dibelikan di warung sama mbaknya di rumah, terong yang selalu dia, Mbak Yani, Mbak Dari beli terong di warung gitu ya. Kalau dia boleh pergi, saya rasa dia pergi ke warung untuk beli sendiri. Tapi di sini dia nanam sendiri dan dia tinggal metik, itu dia masak sendiri, mungkin berbeda rasanya. Dibilang sulit sih saya rasa tidak ya, makanya tagline yang saya pakai dalam kebun Maisa Petani ini adalah kalau Maisa bisa, kamu pasti bisa. Sebelumnya itu satu gerbong yang panjangnya 18 meter itu kalau kita tanamkan 3 macam bayam itu bisa menghasilkan 100 kilo. Jadi saya membuatkan kayak buke sayuran gitu kan, atau salad cone atau salad bag untuk variasi agar mencoba menarik minat. Dan alhamdulillah ya, buke sayuran yang kami kerjakan itu bareng Maisa juga ikut andil dalam membuat buke tersebut, memang banyak diminati. Maisa saat ini benar-benar full di kebun sih, karena memang dia itu untuk Sabtu Minggunya aja benar-benar tidak mau kalau tidak bekerja di kebun. Dia selalu maunya berkebun gitu, dan saya sih bersyukur ya, karena memang tidak perlu dipaksa untuk melakukan hal tersebut, dan dia tidak masalah kotor-kotoran, panas-panasan, bekerja kasar, ngangkut-ngangkut kayu, triplex yang besar, atau mensolder with mat istilahnya ya, dia nggak komplain. Selain bentuk dukungan dalam mengembangkan keterampilan bercocok tanam, Irta juga menyebut kebun Maisa didirikan dalam upaya menjaga ketahanan pangan, kegiatan urban farming, dan yang terpenting sebagai aset masa depan Maisa untuk bisa hidup mandiri. Banyak usaha ya untuk anak-anak muda di segala bidang itu, saya lihat apalagi zaman sekarang itu sangat menarik sekali ya untuk mereka menjalankannya. Tapi kalau untuk berkebun mungkin ini hal langka ya, jarang sekali anak muda mau melakukannya gitu loh. Cuman saya merasa bahwa Maisa di sini dengan segala kelebihan dan kekurangannya dia gitu kan ya, mencoba untuk memberi semangat anak muda bahwa kalau Maisa bisa, kamu pasti bisa. Jadi kalau memang dalam kondisi saat ini di mana mungkin beberapa bagian teman-teman Maisa masih di rumah saja, tidak tahu melakukan hal apa, tapi lihat, alhamdulillah Maisa punya kegiatan yang bisa dia lakukan dan tiap hari dia lakukan, dan itu produktif.
kegiatan yang positif itu aja. Pada awalnya Maisa melakukan hal ini memang di rumah. Jadi saya start di rumah, kebun rumah sendiri sejak 3 tahun yang lalu. Awalnya memang hidroponik, lalu berkembang menjadi aquaponik, di mana saya memang punya kolam ikan yang tadinya saya kasih untuk ikan mas koki aja gitu, yang begitu mati terus udah dibuang gitu kan. Lalu saya ganti dengan sistem aquaponik dan saya menebar benih ikan yang lebih produktif untuk bisa dimakan. Lalu hasil sayurannya juga bisa kita makan dan bisa kita jual dua-duanya, ikannya dan sayurannya. Lalu saya mencoba terapan organik dengan media tanam yang organik gitu kan. Lalu semua sayuran di rumah itu udah kayak kebun hutan sayur saya. Jadi makin semangat lagi untuk membesarkan usahanya Maisa ini, dipindahkan dari yang hanya di rumah saja tadinya ke kebun Maisa Petani yang saya bangun untuk Maisa itu di Ciganjur ini dengan luas 3.500 meter persegi. Jadi saya merasanya gini, apa yang bisa kita makan itu pasti mempunyai manfaat gitu kan. Kalau memang kita tanam, kita jual bisa, lalu kalau memang kita makan sendiri bisa, kan nggak ada salahnya untuk usaha di bidang perkebunan ini. Dan yang pastinya bebas pestisida. Terima kasih ya pesanannya. Ya teman-teman,